Dan ini yang menarik yang belum pernah terjadi, saya ingin melakukan apa yang saya sebut sebagai cross examination. Apa maksudnya? Bukti saya boleh diuji oleh pihak lawan. Jadi hari ini ijazah saya asli atau tidak, silakan pihak lawan mendatangkan ahli untuk menguji. Begitu pula sebaliknya, ijazah mereka juga akan kami uji. Oleh karenanya, saya mohon jangan membatasi pembuktian itu seperti ini. Jadi terima kasih kepada iNews yang hari ini live report dari Pengadilan Surakarta. Hari ini Selasa 23 Desember 2025, acara yang pertama adalah pembuktian tentang persidangan citizen lawsuit. Saya ingin katakan dulu apa yang dimaksud citizen lawsuit. Citizen lawsuit ini berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum, berbeda dengan gugatan wan prestasi. Kalau yang wan prestasi itu berarti ada perjanjian yang tidak disepakati, sementara kalau PMH itu ada hal-hal yang dilanggar dan kami harus membuktikan dan kami harus meminta ganti rugi. Sementara citizen lawsuit ini lebih disebabkan negara ini tidak berbuat. Sudah hampir 11 tahun sejak pemerintahan Pak Jokowi hingga hari ini, isu rumor tentang ijazah itu menjadi sesuatu yang tidak menentu. Dan ini tidak bagus untuk sebuah negara besar seperti Indonesia. Kalau orang bertanya, kenapa cuma ijazahnya Pak Jokowi? Kami juga balik bertanya, memangnya ada yang mempersoalkan ijazahnya Pak Habibie? Memangnya ada yang mempersoalkan ijazahnya Bu Megawati? Memangnya ada yang mempersoalkan ijazahnya Pak SBY? Kan nggak ada. Baru jadi begini, tidak bisa hari ini kita mengatakan UGM sudah mengatakan. Itu narasi semua, tidak pernah dengan fakta. Yang namanya UGM, rektor UGM, wakil rektor, itu narasi saja. Karena tadi seperti yang kami sampaikan, pembuktian yang paling kuat sesuai dengan hukum acara kita itu apa yang seorang saksi, seorang ahli, atau seorang tergugat sampaikan di depan persidangan. Dan hari ini kami menguji itu semua. Hari ini kami menyajikan 14 bukti. Sesungguhnya dari 50, tapi bukti itu harus kami verifikasi. Untuk sementara kami sajikan 14 bukti. Ya, boleh dicicil beberapa bukti itu antara lain ijazah dari penggugat. Jadi penggugat kami, prinsipal kami kebetulan alumni UGM, namanya Taufan Hakim, jurusan ekonomi manajemen. Yang satunya lagi jurusan Fakultas Ilmu Politik Bangun Sutoto. Itu kita tunjukkan ijazah asli juga transkrip. Dan kita juga akan sampaikan ijazah-ijazah pembanding yang lain. Karena kami juga memiliki bukti-bukti ijazah yang terbit tahun 85. Ya. Lalu saksi yang akan dihadirkan siapa? Hari ini kemungkinan besar saksi yang kami hadirkan adalah Insinyur KPH Bagas, dosen UGM. Ya. Saya menginginkan pengadilan ini memperbolehkan saksi itu untuk hadir. Karena tadi sesuai sifat dari hukum acara pidana, hukum acara perdata sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa persidangan itu harus cepat, sederhana, dan murah. Akan ada pembanding dari pada pihak penggugat maupun tergugat. Ya, dan ini yang menarik yang belum pernah terjadi, saya ingin melakukan apa yang saya sebut sebagai cross examination. Apa maksudnya? Bukti saya boleh diuji oleh pihak lawan. Jadi hari ini ijazah saya asli atau tidak, silakan pihak lawan mendatangkan ahli untuk menguji. Begitu pula sebaliknya, ijazah mereka juga akan kami uji. Oleh karenanya, saya mohon jangan membatasi pembuktian itu seperti ini. Jadi kita ini selalu mengatakan membenarkan hal yang biasa. Kalau saya berbeda, kita harus membiasakan hal yang benar. Jadi kalau memang di sini tempat untuk menemukan bukti, tempat di mana seorang itu meraih kemerdekaannya sebagai orang yang benar, karena pengadilan itu bukan tempat menang kalah, tapi benar salah. Nah, saya berharap silakan bukti-bukti kami diuji, sebaliknya bukti-bukti mereka juga diuji. Artinya begini, ketika pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Adinda Rismon Syanipar, Mas Roy Suryo, dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali. Ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Begitu. Kalau tergugat prinsipal, saya meyakini 151% nggak datang. Tergugat prinsipal, Pak Jokowi ya, Pak Dr. Andes, Insinyur Haji Joko Widodo kemungkinan besar tidak datang. Tetapi saya meyakini kalau tim kuasa hukumnya datang. Iya. Bang Rismon, terkait nih
mungkin terkait Bang Rismo sama Om Suryo ini hari ini datang, seperti apa tanggapannya? Ya, untuk kali ini saya sendiri dulu yang datang karena Pak Roy dan Bu Tifa itu ada kepentingan di tempat lain ya. Tapi jika proses persidangan ini akan berlanjut terus sampai tanggal 6 ya, Bang ya. Tanggal 6 pembuktian. Nah, kami akan hadir lagi sebagai ahli untuk mengupas semua kajian dan alat bukti yang kami miliki begitu. Jadi inilah sebenarnya seperti selalu saya katakan, inilah sebenarnya tempat yang paling terhormat untuk Pak Joko Widodo yang katanya akan menunjukkan ijazah SD sampai kuliah di UGM di pengadilan tanpa memenjarakan orang lain. Karena apa? Ketika Anda memenjarakan orang lain nanti ada balasan-balasan juga, laporan balik, pidana lagi seperti yang terjadi sekarang, tidak bakal selesai begitu. Seperti laporan saya di Polda DIY atas dua laporan saya di Polda DIY atas nama Pak Jokowi juga. Kalau ini mau diselesaikan, inilah Pengadilan Negeri Surakarta, inilah tempat saling berargumentasi secara ilmiah, berdebat dengan keahlian masing-masing, dengan dokumen, dengan bukti-bukti. Karena satu yang paling penting, Pak, yang paling penting itu ada 4 dokumen minimum. Pertama, ijazah yang diklaim asli atau analog tersebut dari S1 Fakultas Kehutanan UGM. Yang kedua, transkrip nilai. Ya. Yang ketiga, skripsi, terutama lembar pengesahan pembimbing skripsi yang pada zaman itu ya teknologi printingnya belum ada tahun 1985. Baru yang keempat, data KKN, baik sertifikat KKN maupun laporan KKN, begitu Bang. Terkait pra-peradilan yang Polda pengen tim dari Pak Roy dan Rismo CS ini terkait pra-peradilan seperti apa tanggapannya? Pra-peradilan itu menurut kajian dari ahli tim hukum kami untuk sementara belum ya. Belum menjadi pilihan. Tetapi opsi kami adalah untuk diadakannya cross examination dengan uji laboratorium forensik independen. Bukan karena kami tidak percaya pada lab forensik Polri, memang saya tidak percaya begitu. Kenapa saya tidak percaya? Karena saya sudah memberikan buku kepada Profesor Jimli Asidiki. Ya, itu 1 buah buku, Pak. Manipulasi barang bukti digital oleh Laboratorium Forensik Komputer Forensik Bareskrim Polri kasus Jessica Wongso. Saya berikan kepada Profesor Jimli. Ayo Prof, tangkap, pidanakan itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nualasar, dan Christopher Harimanrianto yang menggunakan software gratisan, iRightSoft dan FreeMake untuk mengaburkan video CCTV yang ada di Cafe Olivier pada kasus Jessica Wongso ya 2016. Bayangkan ya, kalau begitu kualitas laboratorium forensik di Polri, maka ya mereka sudah kehilangan sebenarnya public trust dan legitimasinya. Oleh karena itu selalu saya bilang di TV juga ya, di Rakyat Bersuara juga saya katakan, ayolah Pak Prabowo Subianto, bentuk badan forensik, lembaga forensik independen. Ini bukan masalah kami tersangka, akan banyak ribuan, jutaan rakyat akan menjadi tersangka. Karena laboratorium forensik Polri pernah merekayasa kasus Sambo. Katanya kena petir, ternyata dirusak. Kasus Kanjuruhan, hilang sekitar 3 jam durasi video CCTV dari parkir dan gate 13. Kasus apa lagi? KM50, data CCTV, data HP di rest area KM50 justru dibuang. Diperintahkan hapus oleh siapa? Polisi. Vina Cirebon. Ya. Hasil forensik justru nggak dipakai untuk rekonstruksi. Banyak lagi mungkin yang tidak kita ketahui di daerah-daerah lain. Ya, kalau dibilang kita nggak percaya, ya memang nggak percaya. Karena siapa? Karena kalian nggak percaya. Itu jejak tadi itu. Ya, jangan karena kasus ini membela Pak Jokowi seolah-olah laboratorium forensik Polri langsung merasa paling bersih. Kalau memang bagus, tanpa manipulasi, ayo uji independen. Kita punya banyak
laboratorium. Hampir rumah sakit besar punya. Di rumah sakit, SCM, Hasan Sadikin, di universitas, di punya. BRIN, Iya. di Mabes TNI, Iya, Singapura, punya ahli forensik. siap nggak? Iya. Kalau nggak siap, ini negara apa sih? Ya, kebenaran ilmiah itu tidak dimiliki satu pihak, polisi. Ya, apalagi mengatakan buku JWP tidak ilmiah, tidak ditulis oleh begini-gini. Itu yang menerangkan di Humas Polri. Saya search tulisannya nggak pernah ada. Itu loh, apalagi kaitannya dengan ilmiah. Mbok ya mikir, bercermin lah. Itu loh, lihat tengok diri sendiri gitu loh. Ya, jangan sampai kepolisian justru menjadi lembaga super body yang bahkan bisa menilai ilmiah atau tidaknya hasil penelitian. Sebentar lagi polisi menentukan kita masuk surga atau enggak. Semakin luas. Semua masalah harus ke polisi. Yang benar polisi. Mau komentar? Kacau. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.